Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Kita bahas apa Gra hari ini? Jadi di Kupas Berita kali ini kita bahas soal sesuatu yang lumayan rame ya di TikTok akhir-akhir ini. Jadi kemarin itu Bang di sosmed Sin itu rame diomongin itu si Indah Ji sama Coki Pardede. Yes. Jadi cuplikan mereka di salah satu podcast di channel YouTube-nya Indah Ji, di Indah Ji Show, itu dipotong bagian tertentu terus di-share ke sosmed dan akhirnya jadi rame. Tolong dijelasin apa tuh? Jadi di potongannya itu si Indah Ji nih ngomong ke Coki kayak lo masih minum Starbucks nggak sekarang? Pakai bahasa Inggris. Terus si Cokinya bilang almost every day, hampir setiap hari gue minum Starbucks. Gue nggak mau nyusahin diri gue sendiri buat nggak minum kopi enak. Terus dia bilang karena terus Indah Jinya ketawa. Indah Jinya ketawa dulu. Ketawanya gimana, Sin? Gitu ya, kayak ngakak banget gitu. Iya. Gak expect loh. itu khasnya Indah Ji ya. Iya itu khasnya Indah Ji ya. Terus abis itu dia bilang pokoknya di salah satu potongannya lagi ada ditampilin di sana, dia bilang nggak ada sejarahnya perang di dunia ini berhenti gara-gara ngeboikot satu kopi gitu. Akhirnya rame tuh banyak yang nge-stitch video itu kan sih video yang sangat pendek ya jadinya. Video sangat pendek padahal Bang itu tuh video podcast mereka itu diupload 3 April 2024. Jadi gitu. Udah beberapa bulan lalu. Itu bukan sesuatu yang baru ya. Bukan, jadi di potongannya disebarnya akhir-akhir ini. Iya. I don't know why. Saya juga nonton di TikTok udah 3 bulan tapi baru ramenya sekarang. Iya, baru ramenya sekarang. Dan banyak orang yang ngecam kelakuannya si Indah Ji. Kak Indah Ji ini katanya, kok tertawanya kayak gitu? Ngetawain apa? Kok gak ada empatinya sama sekali nih sama warga Palestina katanya. Oke. Gitu. Padahal, kalau yang saya tonton ya, kan Indah Ji bukan mentertawakan Palestina. Jokesnya Dia merasa lucu dengan argumennya si Coki kan. Coki bilangnya apa? Gue nggak mau nyusahin diri gue buat buat nggak minum kopi enak. Kayak masa iya sih ngelewatin kopi enak. Iya kayak gitu. Karena dia ngetawain Coki ya, bukan ngetawain penderitaannya orang Palestina sebenarnya. Jadi dia itu April ya, bukan baru ya. April. Oke. Jadi ada beberapa hal nih Sin ya. Pertama-tama itu kan kesannya adalah bahwa dia sedang membicarakan tentang boykot Starbucks. Kamu udah nonton aslinya nggak? Versi panjangnya? Nonton kita. Baru setengah lah. Nah, saya mau bilang begini, pertanyaan saya nih, bener nggak sih itu adalah sebuah podcast yang bicara tentang pemboikotan Starbucks? Sebenarnya dia tuh ada beberapa part Bang. Yang pertama dia ngebahas di part ada 4. Kalau nggak salah ada 4 ya. Ini 1 jam kalau nggak salah. 1 jam lebih. Itu baru part 1, ada part 2-nya. Jadi 2 jaman lah. Kalau misalkan episode yang sama ada part 2. Jadi ada. Oke. Gitu. Jadi yang pertama kan stereotype si Coki Pardede Cemiu, dia Batak kan. Stereotype Batak yang dia tuh kalau makan, Batak tuh makan daging anjing ya? Makan semua. Iya. Terus abis itu makan semua. Ya kalau ada yang di depan itu mau babi, kelinci semua itu makan. Ini Batak Kristen lah ya. Pokoknya terus dia bahas yang soal mungkin soal agama gitu. Terus yang satunya lagi aku agak kurang paham gitu. Dan yang terakhir baru yang soal pemboikotan. Jadi nggak spesifik, memang dia bahas soal boikot. Kalau nggak salah dia juga bahas soal lagunya Michael Jackson or something gitu nggak sih? Itu jokesnya Coki sih. Dia bilang kayak ya kalau lo lihat dunia sekarang kayaknya juga Michael Jackson hidup lagi nih gitu. Itu tuh jokesnya khasnya si Kak Coki nih. Jadi mereka sebetulnya bukan bicara tentang memperjuangkan hak-hak Starbucks lah gitu ya. Kan bukan itu. Enggak. Ya. Dan di situ juga kalau misalkan kalian nonton fullnya ya, setelah Kak Indah Ji ini tertawa, itu Kak Cokinya ini Bang Coki ini ngomong kalau semisal mungkin orang-orang di sini bersimpati kali ya sama warga Palestina. Jadi kayak mereka beranggapan kalau ngeboikot produk-produk yang pro Israel bakalan kalah gitu. Itu salah satu. Tapi menurut dia ya itu salah satu cara yang berhasil menurut mereka ya. Tapi menurut orang-orang yang memboikot itu, kalau mereka memboikot itu akan menjadikan Israel kalah lah, gagal lah ya. Tapi menurut si Bang Coki ini ya, kalau misal lo mau berempati ya lo kirim dana. Soalnya di situ juga si Bang Cokinya ngomong kalau dia tuh
apa sih namanya, nyumbang ke salah satu lembaga gitu untuk Palestina ini gitu. Iya. Nah, saya juga nonton bagian itu ya, di mana kemudian dia bilang secara sangat tegas nih penonton, kata Coki ya, pokoknya dia bilang kalau sampai terjadi ada sebuah konflik itu terjadi antara mereka yang bersenjata, tentara berseragam melawan masyarakat sipil, ya, maka dia pasti akan membela masyarakat sipil. Dia pasti akan melawan mereka yang bersenjata itu. Nah ini kan maksudnya dengan, saya nggak tahu ya apakah Cindy sama Egra itu mengikuti apa yang terjadi di Palestina sekarang. Itu persis seperti yang diceritakan oleh Coki tadi, yaitu bahwa masalah dengan perang di Palestina di sini adalah, ini ingat ya penonton, ini bukan perang antara tentara Israel melawan Hamas. Ya. Kalau tentara Israel melawan Hamas itu perang beneran kan, jadi saling tembak gitu. Ini kan enggak. Yang terjadi di Palestina sekarang adalah penyerangan terhadap masyarakat sipil. Dan yang tewas sekarang sudah kalau nggak salah menjelang 40.000 orang. Ya, itu mayoritas dari 40.000 itu adalah orang-orang sipil, termasuk di dalamnya adalah katanya 15 ribuan lebih itu adalah anak-anak. Nah, jadi yang saya ingin katakan sebetulnya Coki dia kan nggak menyebut secara spesifik Israel ya atau Palestina ya dalam percakapan itu. Dia sedang mengatakan ya gue pasti dukung Palestina lah. Ya. Cuma poin dia memang bukan itu. Poin dia adalah pertanyaan tentang kalau kita melihat ada sebuah peperangan semacam itu yang tidak adil, ya, dunia ini kan nggak adil kata dia. Ya. Menurutmu dunia adil nggak? Enggak. Dengan tegas ya enggak. Ini pasti ini ada masalah-masalah dalam kehidupan dua remaja ini, ya. Soal yang terungkap. Maaf ya. Tanpa sengaja ketika ditanya apakah menurut Anda adil? Enggak. Enggak ada sama sekali upaya untuk sebenarnya sih cukup adil, tetapi enggak gitu loh. Ini langsung cukup adil hanya untuk kaum tertentu. Oh ada, tapi yang merasa adil tuh ada juga. Mungkin ada. Ya. Oke, kembali ke tadi. Dunia ini nggak adil. Dan ada orang-orang yang menurut bayangannya si Coki ini, ya. Ini terlepas Anda setuju atau enggak nih ya. Bung Coki ini, atau kamu manggil Kak Coki kan? Bang. Kak, ya. Bang. Kalau saya manggilnya D. Kalau terhadap Indah saya Nak. Oke. Nak Indah dan D Coki ini sedang bilang bahwa boykot itu emang nggak pernah bisa menyelesaikan masalah, iya nggak? Iya. Kayak dibilang kalau aja ada, saya kadang-kadang geli karena merasa bahwa ya saya kalau ketemu dia saya bisa mendebatnya juga ya, tapi at least gini argumennya. Kalau emang memboikot itu adalah sebuah cara yang efektif untuk menghentikan perang, dia bilang, maksudnya nggak ada tuh perang dunia. Oh iya, itu aku juga dengar. Nah itu saya bilang setuju nggak itu? Iya. Iya juga sih. Benar sih. Jadi maksudnya kalau perang dunia kan penjahatnya tuh Jerman ya. Jerman. Cari tuh produk Jerman. Nah produk Jerman BMW atau VW diboikot, jangan dibeli. Nah perang berhenti tuh. Jerman akan merasa, produk-produk gue diboikot nih. Udah jangan perang ya. Udah stop deh. Kayak dulu Amerika nyerang Irak, habis dibom, Saddamnya digulingkan. Kalau kita nggak setuju tuh sama perangnya Amerika itu, produk Amerika diboikot. Kita nggak nonton dulu Amerika ya. Iya. Kita jangan beli ya Starbucks contohnya. Itu akan berhasil. Nah dia bilang bahwa itu nggak pernah bisa menghentikan perang. Ya. Karena pada kenyataannya sebenarnya boykot pun juga semacam jadi bumerang buat kita sendiri, buat SDM di Indonesia, buat SDM di Indonesia. Dalam kasus Indonesia. Maksudnya apa? Karena gini Bang, kayak maksudnya kan secara nggak langsung Starbucks kan dan beberapa perusahaan yang memang diboykot ya, itu kan menyediakan lapangan kerja. Kalau misalnya diboykot auto disuruh tutup dong gitu. Nah, otomatis nih gimana nih nasib SDM si karyawan-karyawan ini? SDM-nya ya. Iya, jadi kayak misalnya jadi sepi atau jadi istilahnya ya kasihan mereka gimana digajinya gitu. Jadi menurut aku ya boykot tuh semacam gak
Dan sebenarnya yang harus kalian pahami adalah nih si Kak Indah ini ngetawain Coki, bukan ngetawain warga Palestina. Kita perlu tahu bahwa sebenarnya si Kak Indah ini tuh kayak ya biasa lah kalau kita mendengar anak ini emang kalau ketawa begitu. Iya. Saya pernah podcast sama dia dan dia tuh ketawa, wah. Kayak ya mungkin kita ngelihat sosok Kak Indah nih agak sengak apa gimana. Gayanya emang gitu beliau. Gayanya emang gitu. Dan itu nggak sengak. Saya bukan ngebelain Kak Indah. Saya nggak ngebelain Nak Indah ini ya. Tapi Indah itu emang orang yang sangat suka ketawa dia, ya. Jadi dia ngerasa lucu dengan si Coki sedikit gitu ya. Kan logika dia kan gimana tadi si Coki bilang gue nggak mau nyusahin diri gue gitu ya. Nah buat dia itu menggelikan karena apa? Karena Coki ini adalah orang yang justru dalam podcast itu sedang mengatakan bahwa sebenarnya kan topiknya cancel culture nih. Jadi kayak jangan beli, kita harus meng-cancel nih, ya. Itu sebagai sebuah cara untuk mengelawan kekerasan gitu ya. Tapi kemudian si Cokinya bilang enggak, gue nggak akan berhenti minum. Sebenarnya itu bentuk ketidaksetujuan yang dikemas dengan jokes. Makanya ya Kak Indahnya ketawa-ketawa aja. Nah kemudian apa namanya? Nah Coki emang bilang bahwa itu nggak pernah berhasil ya untuk menghentikan peperangan. Karena logika orang yang berperang tuh nggak seperti itu. Misalnya kayak tadi ya, contoh yang Cindy katakan. Misalnya saya misalkan benar Starbucks itu adalah pendukung Israel. Ini misal ya, karena saya nggak tahu persis apakah iya atau enggak. Ya. Kemudian diboikot nih oleh kita sebagai pembela Palestina. Terus gara-gara kita nggak beli, turun tuh penjualannya. Ya, yang sini terus mengatakan tadi kalau turun penjualannya dia terpaksa melakukan rasionalisasi dong. Caranya adalah menghentikan pegawai antara lain paling gampang itu biasanya. Emang terus itu berdampak terhadap perang. Jadi misalnya gini, pemilik Starbucks tuh, wah turun nih penjualan, ya. Terus dia bilang ke Israel, penjualannya turun. Penjualan kami turun nih. Kata Israel, lah urusan gue. Enggak, ngerti nggak? Terus saya agak, ya memang berlebihan lah ya. Nah kalau menurut Coki dan saya setuju, itu sebetulnya aksi-aksi boikot itu lebih karena perasaan frustasi ya. Si kita nih rakyat, kita nih marahnya sama Israel tuh di situ di perang itu tuh, anjing nih Israel nih gitu ya. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, atau nggak berani ngapa-ngapain. Misalnya kalau berani itu maksudnya saya berangkat ya ke Palestina. Ke Israel. Mana ada nggak tim yang berangkat ke Palestina? Saya ikut. Jadi saya ke Gaza, saya lawan. Saya ke Gaza. Mana saya belajar nembak ya. Itu kan paling hebat tuh. Iya. Berangkat ke sana mati. Oke. Baru depan tank Israel. Baru turun dari pesawat ada gemeteran. Enggak, ini bercanda, maaf ya. Kita nggak boleh bercandain. Dan kita ini semua pendukung Palestina ya. Iya. Itu jangan salah. Nah, ini rasa frustrasi karena kita nggak bisa marah sama Israel, nggak bisa menghentikan aksi Israel, ya. Kita kemudian harus meluapkan, menyalurkan kemarahan kita kepada siapa? Disitulah muncul yang paling gampang nih, Starbucks, ya. McD. Karena menurut aku sih Unilever. Unilever. Karena kayak ya mungkin frustasi ya. Cuman sebenarnya ada beberapa pihak yang kayak semacam menggulirkan isu gitu loh. Jadi kayak Starbucks kayak apa sih istilahnya, mengait-ngaitkan sama Israel. Kayak misalnya nih, Starbucks, McDonald, apa itu kan Amerika sekutunya sama Israel. Pasti dia ngedukung. Bahkan katanya hasil penjualannya digunakan untuk mendanai perang Israel. Padahal kita nggak tahu itu benar atau enggak. Bahkan sumber dana perangnya si Israel ini dari mana kita juga nggak tahu. Bisa jadi dari entahlah dana lain gitu, bukan dari penjualan. Sebagai catatan, saya mau kasih informasi. Salah satu dana terbesar buat Israel itu memang dari Amerika Serikat.
Tapi terus gimana? Kita mau ngapain sama Amerika Serikat? Karena ada beberapa konten creator di TikTok juga yang bilang, ya boykot ini berhasil loh, efektif. Berhasil memecat orang-orang Indonesia yang kerja di McD, yang kerja di Starbucks, itu tujuannya? Tujuannya itu. Kan bukan. Ya. Maksud kita maunya si orang-orang yang memboikot itu adalah agar Israel berhenti. Ini Israel mah kagak mikirin itu. Gak mikirin itu. Dia dapat dana berlimpah dari Amerika ya untuk menghantami orang-orang Israel dan udah mereka bahagia gitu loh. Iya. Bahkan kemarin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu diundang ke Kongres Amerika, ngomong di sana dan bilang kita dibantu terus dong gitu ya. Jadi ini nih boikot kita ini menurut saya dalam hal ini saya setuju dengan si Coki itu. Ini lebih ke arah karena kita nggak tahu mau ngapain aja. Kita marah dan kita harus melakukan sesuatu, tapi kita nggak tahu harus ngapain. Caranya adalah bikin sakit hati orang-orang yang related sama Amerika. Yang related sama, yang kayak tadi kamu bilang belum tentu related sama Israel, tapi sama Amerika sih pasti. Ya. Tapi hasilnya apa? Nggak ada sebetulnya. Itu kayak kembali ke buat penonton, terlepas dari Anda setuju atau tidak dengan argumennya Coki. Tapi Coki mau bilang itu, dan saya sebetulnya relatif iya juga sih. Saya kan juga nggak pernah bikin boikot ya. Kalau boikot tuh gini aja, mendingan kalau ada produk yang betul-betul menurut kita itu merugikan kita, ya saya nggak tahu lah Pak, mungkin coklat membuat kita gemuk gitu ya. Kita boikot coklat. Boikot coklat, jangan ada coklat. Untuk kebaikan diri sendiri. Dan jelas kan, kalau ke boikot coklat itu berhasil, coklatnya jadi berkurang kan. Tapi saya nggak anti coklat juga sih. Saya mau bilang bentuk-bentuk yang lebih real gitu kan. Mungkin yang lebih real adalah meminta pemerintah kita, ayo Indonesia harus menentang Israel, dan sudah terjadi sekarang ini. Kan udah dibawa ke Mahkamah Internasional juga. Betul. Dan Mahkamah Internasional juga udah mutusin Israel tuh sesegera mungkin angkat kaki dari Palestina. Persis. Melakukan gencatan senjata kayak gitu-gitu kan. Ya itu salah satu cara efektifnya gitu loh. Itu aja belum tentu berhasil. Itu aja belum tentu dilakuin sama Israel gitu. Emang orang ini keras kepala banget. Bebel. Oh ya, untuk menyenangkan hati Cindy dan Egra dan penonton, Menteri Luar Negeri kita Retno Marsudi itu juga adalah orang yang secara tegas, nggak banyak loh orang yang secara tegas mengatakan Israel harus keluar dari Palestina. Ya, nah kita dukung tuh orang-orang kayak gitu, ya enggak? Kita dukung, kita bilang ya Bu Retno go gitu kan? Free Palestine, ya. Nah kalau kita ya saya termasuk orang yang saya nggak minum Starbucks loh, ya. Kamu juga nggak? Mahal dia. Itu satu gelas Jujur banget ya. Bisa untuk ongkos kita nggak cerita. Iya, nggak bisa. Jangan-jangan yang demo juga nggak. Iya. Oke. McDonald iya makan. Tapi kan juga nggak. Tapi nggak sering. Iya. Saat cheat day aja ya. Iya. Kalau kamu. Cheating day aja, karena kan lumayan ya kalorinya. Iya. Oh, bukannya McD beli apa tuh namanya yang apa sih kayak nuggetnya? Ya McFlurry, McNugget. Yang ada agak murah lah ya. Cheap. Kita ada aplikasinya tuh biar murah. Ya jadi kembali ke tadi. Saya juga bukan peminum Starbucks. Saya mungkin karena saya itu kopinya tuh kopi rakyat banget. Maksudnya yang apa sih? Kopi pahit Bang. Manis dong, pakai gula. Manis. Tapi kayak apa sih namanya? Mereknya apa? Torabika, kayak gitu-gitu loh. ABC susu. Apa? ABC susu. Yeah. Saya di Bogor tuh ada Liong Bulan namanya. Saya minumnya kopi-kopi semacam itu. Jadi I'm not against Starbucks. Di sisi lain emang kan dibandingin satu kopi Starbucks dengan satu kopi Starling kan berapa tuh jauh gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih karena kelas saya bukan kelasnya Starbucks. Tapi kalau sampai ada boykot Starbucks karena kita anti Israel, menurut pendapat saya ya, dan menurut pendapat saya rasa Dek Coki ya, atau Nak Indah, itu lebih karena
kita sebaiknya tidak melakukan itu karena it doesn't mean anything gitu loh. Gak akan hasilkan apa-apa. Yang akan terjadi justru kayak Cindy ingatkan dengan sangat baik tadi, itu membuat orang berhenti kerja. Ekonomi kita tidak berputar. Iya. Kayak itu jadi bumerang ke negara kita sendiri, maksudnya benar-benar apa ya, nggak kasihan mereka ini nggak ada pemasukan. Betul. Dan gak ada yang salah dari mereka. Mereka yang kerja di sana juga bukan pendukung Israel. Mereka cuma cari duit, kerja halal loh itu. Halal, ya benar. Terus di boykot karena apalagi yang bukan hanya boykot, ada yang nyerang kan? Iya. Nyerang Starbucks, nyerang McD dan segala macam. Jadi, tapi kembali ke tadi, menurut saya yang terpenting adalah jangan dong, itu siapa sih yang bikin potong-potongan videonya? Iya, itu sama sekali gak bertanggung jawab ya guys ya. Entahlah siapapun pihaknya gitu. Karena kadang gak tahu kenapa beberapa masyarakat tuh sekarang kayak percaya aja gitu loh sama potongan-potongan yang belum tentu itu benar gitu loh. Kan harus dilihat dari sumbernya langsung. Jadi netizen yang cerdas. Nggak, tapi gini, saya juga mengakui kesalahan saya. Jadi pertama kali saya nonton itu sebetulnya saya juga merasa, aduh ini Indah sama Coki ngapain sih ngomong gini gitu lah. Kan baru setelah di kantor, terus karena salah satu teman kalian tuh Nui itu bilang, enggak, yang versi 1 jamnya nggak gitu. Nggak berarti bahwa memang Coki sama Indah ngetawain orang-orang yang demo anti Starbucks atau pro Israel. Pro Palestina ya. Karena itu jadinya kita nonton kan. Jadi memang itu berhasil dia jahat orang itu. Jadi betul-betul dia potong bagian yang sangat pendek dari sebuah wawancara 1 jam ya, dan kemudian menimbulkan efek yang luar biasa salah mengenai Coki dan Indah. Dan orang ini tuh berhasil memanipulasi banyak orang gitu buat nih lo lihat nih kelakuan ini. Padahal kan nggak kayak gitu. Dan yang tadi kita bilang teman kita ini mungkin termasuk golongan orang-orang yang kritis yang kayak masa sih gitu, kayak dicari tahu dulu. Kan nggak banyak bang netizen. Iyalah. Jahatnya tuh sekarang kan Indah Ji sampai dapat yang hate comment yang parah banget bang, yang sampai yang kayak semoga penderitaan Palestina itu ditanggung sama Indah Ji sama Coki Pardede, sampai pokoknya sampai di doxing gitu loh si Kak Indahnya ini. Indah. Kak. Enak. Iya. Ya mudah-mudahan mereka sabar ya, Coki sama Indah sabar. Dan mereka yang menyerang itu tolong dong ya. Itu menurut saya sih, menurut agama sih nggak boleh sih menurut saya. Itu bukan sebuah sikap yang bijak. Iya. Janganlah kebencianmu. Mungkin mereka benci ngelihat Indah. Mungkin gayanya mungkin gayanya ya agak kaget gitu ya. Agak sengah gimana gitu. Padahal kan enggak. Saya nggak komentar. Itu sih Cindy ngomong sengah karena ada yang komen bang memang. Gimana? Ada yang komen. Gayanya sengah banget, sombong gitu. Ya gini, bukan pendapatnya Cindy. Indah tuh kalau ngomong bahasa Inggris. Iya. Itu ada dalam wawancara saya dengan dia tuh, dia pernah ngejelasin. Itu bukan karena dia sombong, karena dari kecil tuh emang ngomong Inggris. Ya dan dia tinggal lama kan di luar, jadi mungkin jadi kalau dengerin si Kak Indah ini kayak harus 2 kali ngomong apa bentar ya kita cerita bentar dulu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah kalau misalkan kalian ada konten-konten yang mau kita bahas, bisa komentar di bawah. Ya, intinya jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita selanjutnya ya. Bye-bye. Bye.